live streaming dan khususnya akan membahas tentang pernyataan Henny Kristianus ya. Pastor Henny Kristianus di dalam satu ceramahnya yang mengatakan bahwa perkataan manusia, perkataan kita katanya mempunyai daya cipta. Sama seperti kalau Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman, itu mempunyai daya cipta. Maka manusia pun perkataannya punya daya cipta, begitu ya. Mungkin kita akan terlebih dahulu mendengarkan cuplikan daripada pernyataan Pastor Henny Kristianus ini ya. Saya akan coba memperdengarkannya. Pagi hari ini saya ingin bicara mengenai communication in the family. Ya, hari-hari ini Tuhan lagi sedang taruh untuk saya bicara tentang kuasa perkataan. Komunikasi dalam keluarga. Sebelumnya saya mau bahas tentang 3 hal kuasa dalam perkataan kita. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa perkataan kita punya kuasa? Angkat tangan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Dan bahkan gini, ada daya cipta dalam perkataan kita. Ingat dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan perkataan. Dan kita gambar dan rupa Allah. Yang percaya bilang amin. Kalau Tuhan bisa mencipta dengan perkataannya, Anda pun punya kuasa dalam perkataanmu untuk mencipta. Yang Anda yang merasa kurang tampan, kurang cantik, dengar baik. Anda punya daya cipta. Ya, saya kira cukup ya. Ini saya ambil dari channelnya Patrick Smith ini, kutipan ini saudara ya. Saya kira cukup ya, jelas ya. Jadi beliau ini mengatakan kalau Tuhan ya bisa mencipta dengan kata-katanya, maka manusia pun bisa mencipta dengan kata-katanya begitu ya. Dengan alasan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah ya. Nah, mungkin saya akan mencoba meringkaskan 1-2 poin dari pernyataan ini ya. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Tuhan bisa mencipta melalui kata-katanya, manusia pun bisa mencipta melalui kata-katanya. Itu ya yang pertama. Lalu yang kedua, itu berkenaan dengan kata-kata yang mempunyai kuasa ya. Itu secara secara implisit dari pernyataan bahwa kata-kata manusia mempunyai daya cipta itu berarti bahwa kata-kata manusia itu mempunyai kuasa ya, mempunyai satu kekuatan ya, seperti itu. Mempunyai semacam energi atau kekuatan atau daya untuk mengadakan sesuatu ya, sehingga sesuatu itu bisa tercipta atau terbentuk begitu ya. Poinnya ya saudara ya. Nah, tanggapan saya yang pertama adalah bahwa hal semacam yang diajarkan Henny Kristianus ini tidak asing. Bukan sesuatu hal yang asing ya. Itu sudah diajarkan berulang-ulang oleh orang-orang yang bahkan sebelum Henny Kristianus ini. Atau orang-orang lain yang sejaman dengan Henny Kristianus ini. Dari kalangan karismatik ya. Itu bermula dari pengajaran seorang yang bernama, kalau saya tidak salah, E.W. Kenyon ya. E.W. Kenyon itu mengajarkan bahwa kata-kata itu mempunyai kuasa. Kata-kata mempunyai kuasa. Lalu dia kaitkan dengan istilah kata-kata iman. Firman iman di dalam kitab Roma. Nanti kita akan membuka kitab Roma itu ya saudara ya. Dari sana kemudian berkembang ajaran bahwa kata-kata mempunyai kekuasaan atau daya untuk mengadakan apa saja yang kita inginkan. Asalkan itu dengan iman. Begitu ya, mempunyai kekuatan untuk mengadakan sesuatu. Maka katakanlah itu, klaimlah itu, maka itu terjadi.
Lalu kemudian ajaran semacam ini diteruskan oleh orang seperti Kenneth Hagin, ya, Kenneth Hagin, dan rata-rata semua pendeta-pendeta karismatik yang tidak sibuk membahas atau mengurai Alkitab, ya, menjelaskan isi Alkitab. Rata-rata mereka itu mempercayai bahwa kata-kata mempunyai kuasa, termasuk Benny Hinn, ya, dan semua pendeta karismatik, ya. Di Indonesia semua begitu, ya. Karismatik yang memang ekstrim, yang tidak sibuk membahas Alkitab, mengkhotbahkan Injil yang benar, tapi lebih sibuk bicara kemakmuran, ya. Ini ada kaitan, saudara. Ajaran Word of Faith ini, ya, ada kaitannya dengan teologi kemakmuran, ya, dan memang itu satu paket, ya. Ya, klaim itu, ya, maka itu ada. Kamu tidak punya mobil, coba klaim itu. Aku punya mobil. Aku makhluk yang hebat. Aku diciptakan oleh Tuhan. Aku istimewa. Aku punya mobil. Walaupun tidak punya mobil, ya. Lalu kemudian mobil pun ada. Aku bisa punya rumah. Klaim itu. Kata-katamu punya kuasa, punya daya cipta. Maka kamu pun punya rumah. Nah, kalau kita melanjutkan kutipan tadi, saya menyetop saja tadi. Itu kalau kita melanjutkan kutipan dari Henry Christianus tadi mengatakan, kalau hidungmu kurang mancung, ya, bilang hidungku mancung, gitu, ya. Kalau kamu kurang, ya, semacam tidak percaya diri dan lain sebagainya dan penampilan, klaim itu, begitu, ya. Katakanlah, aku hebat, hidungku mancung dan lain sebagainya. Tapi apa betul hidung langsung mancung? Kan enggak, ya. Itu hanya untuk menenangkan pikiran saja, ya. Bagi orang yang hidungnya pesek, ya. Tapi bagi saya sih hidung mancung, hidung pesek itu sesuatu yang alamiah, yang normal, ya. Saya hidungnya mancung, saudara, tapi saya nggak membanggakan hidung mancung saya. Ada seseorang dulu, waktu saya mengajar di satu sekolah, itu seseorang yang bekerja di kantor sekolah, ya, seorang wanita, ya, seorang wanita sudah bersuami, ya. Kalau dia lihat saya mesti gini, wih, Pak Yanto ini hidungnya toeng, gitu, ya, toeng katanya, karena hidung saya mancung, saudara, ya. Tapi apa orang yang hidungnya pesek begitu, lalu berdiri di depan cermin, lalu kemudian membuat klaim, aku ganteng, aku mancung, aku hebat, aku macam-macam begitu, ya. Apa itu terjadi? Itu kan hanya sesuatu pembiusan pada pikiran supaya menenangkan pikiran, lalu berjalan nanti dan percaya diri. Aku ganteng, sama seperti Leonardo DiCaprio begitu, ya. Atau artis yang sekarang ini siapa, ya, yang ganteng-ganteng gitu, ya. Aku ganteng seperti Raffi Ahmad gitu, ya. Ya, itu hanya pembiusan pikiran, saudara. Apakah betul-betul yang tadinya hidungnya tidak mancung langsung mancung, yang wajahnya tidak ganteng langsung ganteng? Ganda. Itu tetap wajah, tetap apa yang Tuhan berikan itu sudah tetap, itu tidak bisa berubah, saudara. Hanya pikirannya saja yang bersikap seolah-olah dia itu ganteng sekali seperti Raffi Ahmad, kan? Ya, saudara, ini jadi bahan pertanyaan, ya. Nah, mari kita lanjut sekarang. Ya, rata-rata dari kalangan mereka ini memang mempopulerkan itu. Katakanlah misalnya siapa lagi itu? Joyce Meyer, ya. Joyce Meyer itu juga terkenal dengan ajaran Word of Faith, ya. Word of Faith ini, ya, kata-kata iman. Katakan itu, klaim itu, maka itu ada, itu terjadi. Ya, Joel Osteen, ya. Nah, saudara, bagaimana kata Alkitab tentang ajaran semacam ini? Pertama, betulkah kata-kata kita mempunyai daya cipta? Sama seperti kata-kata Tuhan, firman Tuhan mempunyai daya cipta? Saya jawab tidak. Ya, sama sekali tidak. Kita sudah terlalu banyak ditipu, ya, oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan jangan terlalu bilang gini sama anakmu, ya. Kamu kalau kata-kata kepada anakmu nanti, kamu kok tidak bisa, ya, nak. Kamu kok tidak bisa. Anak-anakmu tidak bisa benar nanti. Anakmu itu tidak bisa benar nanti. Oh, kelihatan ini mendukung, ya. Kelihatan ini mendukung ajaran Word of Faith ini. Jangan bilang anakmu bodoh. Ya, padahal memang anaknya bodoh, ya. Anaknya memang bodoh, ya. Lalu dikatakan bodoh. Jangan bilang anakmu bodoh. Bodoh benaran nanti. Memang bodoh. Memang bodoh, saudara.
Jangan bilang gitu, nanti bodoh nanti anak. Jangan bilang anakmu itu penakut, nanti penakut benaran nanti. Karena kata-kata kita mempunyai kuasa. Terlihat benar ini, kelihatannya benar. Dan banyak orang percaya. Tapi saya anggap ini, mereka... Saya boleh menyaksikan hidup saya sendiri. Ya, saya sudah bicara ini dalam satu video yang lain. Waktu saya kecil, saya seorang pemalu luar biasa. Saya malu karena latar belakang keluarga saya, walaupun papa saya unggul dalam hal pemikiran, tapi dalam hal ekonomi tidak unggul. Ya, dalam hal pemikiran dia sangat disegani di kampung, bukan hanya kampung ya, papa saya bukan hanya kelas kampung itu. Ya, dia selalu dipercaya untuk menjadi penatar dulu waktu penataran P4 dari versi Soeharto itu digalakan dulu ya. Penataran P4, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, begitu ya. Wah, papa saya penatar. Kalau pas Golkar, partainya pemerintah waktu itu, partainya Soeharto, itu berkampanye, papa saya juru kampanye, bicara di hadapan ribuan orang. Jadi papa saya bukan orang kaleng-kaleng ya. Jadi kalau anaknya seperti saya bisa juga bicara di hadapan banyak orang, ya memang keturunan ya papa saya begitu. Tapi dari aspek ekonomi, saya malu, saya minder dan keluarga saya. Belum lagi badan saya memang kurus. Orang lain gemuk-gemuk ya. Anak-anak sekampung saya gemuk-gemuk mereka. Tapi saya tinggi kurus sendiri. Lalu dibully oleh orang-orang. Ada yang bilang saya, ini pakai bahasa Sumba karena asal saya dari Sumba ya. Hei burung bangau katanya. Saya dipanggil burung bangau saudara. Dibully habis-habisan. Maka itu menyebabkan saya menjadi seorang pemalu ya. Seorang yang pemalu, yang sering tidak pede, ya sering mendapat bully, tapi saya punya keunggulan. Punya satu keunggulan. Kalau dalam hal intelektual, saya jauh lebih pintar dari teman-teman kelas. Ya, kalau teman-teman bermain-main, saya ngamati peta dunia, ya, peta Indonesia. Jadi saya tahu pulau ini di mana, kota ini di mana, Eropa negara mana, saya tahu. Amerika yang mana, saya tahu. Asia yang mana, saya tahu. Begitu kalau di kelas, guru kami itu sangat senang sekali memanggil kami untuk menunjuk peta. Coba kamu maju, tunjuk wilayah ini, di mana di peta ini. Kalau tidak, dia kejam juga guru kami itu ya. Pok begitu ya, dia siapkan itu satu semacam apa itu ya, karet atau apa begitu ya, dia pukulkan itu ke belakang. Ya lumayan sakit ya. Nah, saya dipanggil paling terakhir karena dia tahu saya bisa. Ya, kalau semua teman lain tidak bisa, dia panggil, "Hei Yanto, kamu maju Yanto. Coba tunjukkan yang saya bilang tadi." Saya karena sudah sering sangat menguasai itu ya, saya ini Pak. Bagus katanya. Bagus kamu. Nah, itu kelebihan saya. Jadi dibully, jangan lupa saya punya keunggulan ya daripada kamu ya. Tapi walaupun demikian saya minder. Saya sering dibully ya. Ya, dibilang kurus, dibilang tinggi. Kalau model sekarang ini tiang listrik gitu ya. Istilah tiang listrik itu sampai di Jawa ya. Yanto kayak tiang listrik gitu ya. Karena saya tinggi kurus ya. Ada istilah lagi itu kutilang. Kutilang itu kurus tinggi langsing gitu ya. Itu sudah wajar. Itu sesuatu yang ini. Nah waktu kecil itu menyebabkan saya minder. Itu yang terus saya dengar. Tapi ketika sudah mulai masuk SMP. Apalagi SMA. Taring saya mulai muncul. Ternyata semua bulian yang dulu itu tidak pengaruh apa-apa saudara. Tidak ngaruh apa-apa. Saya bisa main gitar, SMA main gitar. Kalau saya main gitar di kampung mesti teman-teman itu kumpul di sekeliling saya. Saya seperti raja, mereka mendengarkan saya. Kalau saya bicara mereka mesti dengar. Loh, bulian-bulian yang dulu yang bilang kurus kamu itu burung bangau apa itu tidak ada semua itu. Tidak ngaruh apa-apa. Jadi word of faith di sini fail, gagal. Omong kosong itu word of faith itu. Tidak harus ya, kalau kamu marah sama anakmu, ya dengar saya baik-baik. Tidak harus kalau kamu marah sama anakmu, karena memang dalam satu hal dia menunjukkan satu kebodohan. Lalu kamu katakan kepada dia, bodoh kamu nak,
Tidak harus dia jadi bodoh. Tidak. Kebodohan tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain. Dengar saya baik-baik. Kebodohan tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain kepada kita. Kalau kamu bodoh dari dirimu sendiri karena malas belajar, malas berusaha, malas berpikir, maka kamu bodoh. Atau memang bawaanmu bodoh ya, dalam pengertian IQ-nya memang itu tidak mencukupi ya, terlalu low, terlalu rendah. Ya, tidak dipengaruhi kata-kata orang. Ya, banyak justru orang sukses setelah dilecehkan. Coba tanya itu Jack Ma. Coba tanya Jack Ma, itu orang terkaya di Cina. Tanya Jack Ma, apakah waktu kecil dia sering mendengarkan kata-kata pujian, kata-kata bagaimana dia disanjung-sanjung? No, dia dapat bulian, tapi jadi orang sukses. Ini membuktikan apa? Kata-kata orang tidak harus menjadikan kita menjadi seperti kata orang, ya. Maka ajaran Word of Faith ini ajaran ngaco, ajaran palsu, ajaran yang sama sekali itu tidak connect dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Maka saya sama anak-anak saya, kalau saya memang keras, saya tidak takut kerasin mereka. Karena saya pengalaman ya, justru dari kerasnya hidup, justru dari mungkin bulian-bulian yang ada itu, mental kita jadi kuat. Dan kita menjadi petarung, ya, menjadi pejuang. Ya. Saya petarung, ya. Saya selalu bilang, saya petarung. Ya. Saya petarung, tidak akan begitu gampang menyerah. Ya untuk hal-hal yang penting dan fundamental ya. Kalau hal-hal sepele, saya duduk di belakang lebih bagus. Saya di belakang saya, tidak usah bicara, kamu aja bicara. Tapi kalau hal firman Tuhan, hal yang esensial sekali, pembicaraan tentang doktrin Kristen yang esensial, saya tidak mundur selangkah pun. Saya petarung, saya lawan kamu, saya lawan. Tapi ini orang yang dari kecil sering dengar kata-kata negatif, kata-kata hinaan. Tapi kok tidak ikut ya, kok tidak jadi bodoh, tidak jadi penakut, tidak jadi pemalu, tidak jadi orang yang suka minder, kok tidak ya? Jadi ini membuktikan apa? Word of faith itu sama sekali tidak beralasan. Ya, bukan saja bertentangan dengan Alkitab, tapi juga tidak cocok dengan pengalaman. Pengalaman justru membuktikan bahwa mereka yang sering dihina waktu mereka belum menjadi besar. Ya, seperti itu mereka pengusaha-pengusaha besar. Mereka yang sering dilecehkan, justru mereka adalah orang yang paling sukses di dunia ini. Ajaran Word of Faith jatuh, fail, gagal total dalam pengalaman kehidupan manusia pada umumnya. Ya, jadi kalau saudara memang masih suka mendengar kata-kata semacam itu, kata-katamu itu hati-hati. Apa yang kau katakan pasti terjadi, itu kebohongan itu. Itu kebohongan, tolak itu saudara. Ya, jelas ya. Mari saya lanjut sekarang. Kita lihat Alkitab sekarang. Pertama kita membuka dulu Roma, ya, kitab Roma yang oleh E.W. Kenyon itu jadikan itu landasan untuk pengajaran Word of Faith ini tadi. Saya akan membaca Roma pasal 10 ayatnya yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu yang kami beritakan. Perhatikan baik-baik. Di situ ada istilah firman iman yang kami beritakan. Ya, kalau dalam versi King James di sini dikatakan, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Ya, itulah firman iman atau kata-kata iman, word of faith which we preach, yang kami beritakan. Nah, oleh E.W. Kenyon ini diartikan sebagai kata-kata kita ini yang diucapkan dengan iman itu akan terjadi. Nah, tafsiran semacam ini adalah mencongkek ini dari konteksnya, lalu ditafsirkan untuk memenuhi keinginan sendiri, lalu diajarkan. Apakah konteksnya ini berbicara kata-kata kita ini kalau diucapkan dengan iman
akan mengandung kuasa, mempunyai daya cipta. Bukan itu sama sekali. Kalau kita membaca dari pasal 10 ayat yang pertama, di mana ayat ini ditaruh, ya. Saya membaca ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini kata-kata Paulus, ya. Siapa yang mau diselamatkan di sana? Siapa yang Paulus ingin diselamatkan di sana? Adalah saudara-saudara sebangsanya, sedarah sedaging, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Lalu selanjutnya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk. Jadi ini Paulus di sini sedang menyampaikan isi hatinya, tekanan di dalam batinnya, ya, kerinduannya untuk keselamatan bangsa Yahudi, orang-orang Israel, ya saudara, ya. Tetapi mereka tentu tidak selamat, ya. Kenapa tidak selamat? Karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu dalam ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, jadi mereka tidak mungkin diselamatkan. Ya. Nah, lalu berdasarkan konteks ini, Paulus sekarang berangkat berbicara mengenai keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, seperti diagung-agungkan orang Yahudi, tetapi keselamatan melalui iman. Ya, itu yang Paulus jelaskan di sini, keselamatan melalui iman. Ya, firman yang diberitakan yang menimbulkan iman. Ya, saya baca mungkin ayat 45, ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8 yang saya kutip tadi. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang Paulus mau tegaskan di sini bukan kebenaran karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui firman itu iman ditimbulkan. Iman istilahnya itu diciptakan, sehingga melalui iman kamu diselamatkan. Jadi firman itu tidak jauh-jauh daripada kamu berusaha melakukan Taurat, melakukan ini itu, seluruh tuntutan yang orang Israel sendiri tidak mampu lakukan, ya. Bukan itu, tapi firman itu begitu dekat denganmu. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, ya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu kalau kamu percaya, kamu mengaku dengan mulutmu, dan percaya di dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Itu sebab Paulus berkata dalam ayat 17 yang sangat terkenal, ya, Roma 10 ayat 17, dan saya sendiri juga sangat senang mengutip ini, ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari mana? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Rasul Paulus di sini berbicara tentang firman yang menimbulkan iman, dan oleh karenanya kamu diselamatkan melalui iman yang timbul dari firman Tuhan tadi. Di sini Paulus sama sekali tidak bicara tentang apa? Kalau kamu berkata-kata, kamu beriman dan kata-katamu itu, maka itu pasti terjadi. Jauh dari sana, saudara. Maka E.W. Kenyon di sini sedang memperkosa teks firman Tuhan ini untuk mengajarkan ajaran sesat, word of faith. Ini juga diajarkan oleh Joyce Meyer, Benny Hinn termasuk, Joel Osteen. Ya. Dan ini Henry Christianus sedang mengajarkan itu. Sekarang itu dalam kutipan tadi.
cuplikan tadi yang saya sudah sampaikan. Ya. Kata-kata kita mempunyai daya cipta. Katakan itu. Atau istilah lain itu, klaim, maka itu terjadi. Pakai iman, klaim itu terjadi. Roma pasal 10 yang saya baca tadi, teks-teks yang saya baca tadi itu tidak bicara itu. Tapi bicara firman yang hidup, yang tidak jauh dari kita. Yang kita akui dengan mulut kita, percaya dalam hati kita. Firman yang menimbulkan iman, dan melalui iman kamu diselamatkan. Saudara paham ya? Saudara bisa membedakan sekarang ya. The old gospel, Injil yang tua, yang konservatif, yang diberitakan sepanjang sejarah gereja, dengan Injil kemakmuran yang palsu, yang isinya adalah word of faith. Beda ya? Sama sekali beda. Nah sekarang saya lanjut. Kutipan Henny Christianus mengenai kejadian. Ya, saya perlu menjelaskan ini. Kejadian 1 ayat 26. Di dalam cuplikan tadi itu Henny Christianus mengatakan, karena kita dicipta menurut, maka kalau Tuhan bisa mencipta dengan kata-katanya, kita pun mempunyai daya cipta melalui kata-kata kita. Kita bisa mencipta melalui kata-kata kita. Ya, tetapi apakah maksudnya kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka kita menjadi sama dengan Tuhan? Kalau Tuhan bisa mengklaim melalui firman-Nya, itu terjadi. Maka manusia pun kalau mengklaim dengan kata-katanya, maka itu terjadi. Apakah itu maksudnya? Saya akan membaca dulu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle of all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ya, saudara-saudara, marilah atau baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Istilah menurut ini itu adalah kata kunci. Dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tidak dikatakan di sana, baiklah kita menciptakan manusia menjadi sama dengan kita. Perhatikan baik-baik. Ini perbedaan yang fundamental. Baiklah kita menciptakan manusia menjadi sama dengan kita. Tidak ada seperti itu di sana. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dalam versi King James, ya, according to our likeness, according, ya. Let us make man in our image, di dalam gambar kita, ya. According to our likeness. Jadi ini bermaksud apa? Manusia diciptakan seturut gambar Tuhan. Seturut gambarannya Tuhan sendiri. Ya. Serupa dengan Tuhan. Dalam pengertian lain, mirip dengan Tuhan. Ya. Mirip tidak sama ya. Ya. Mirip tidak sama. Nah, di sini sekarang saya mau menjelaskan satu prinsip dari teologi reform yang tidak ada di teologi lain. Itu prinsip daripada archetype dan archetype, ya. Ya, archetype, archetype model, ya. Jadi artinya begini, model archetype, archetype ini maksudnya apa? Allah itu archetype. Archetype itu berarti Allah yang orisinil, yang asli. Allah adalah yang asli, yang orisinil, archetype-nya. Sedangkan manusia adalah
ektype-nya. Ektype berarti itu manusia itu salinannya atau kopiannya. Ya, jadi serupa dengan gambar Allah, serupa dengan diri Allah, tetapi bukan Allah. Ya, yang namanya serupa itu bukan Allah. Ya. Jadi itu yang orisinil, manusia itu yang merupakan salinannya. Ya. Maka yang namanya salinannya tidak pernah itu akan menjadi yang orisinil. Ini fakta pertama yang saya mau sampaikan dari prinsip ini. Ya. Nah, kenapa dikatakan Allah yang asli, manusia itu kopian atau salinan? Karena apa yang ada, perhatikan ini prinsip penting sekali dalam mempelajari dogmatika Kristen. The doctrine of God, ya, doktrin Allah. Allah itu, ya, adalah yang asli, manusia adalah tiruannya. Itu berarti apa? Apa yang ada pada Allah, ya, apa yang ada pada Allah secara tidak terbatas, tidak terbatas, secara sempurna, itu berada pada manusia secara terbatas. Ya, ini berarti apa? Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Kalau begitu, kalau kita berbicara misalnya sekarang, Allah bijaksana Allah. Allah adalah Allah yang bijaksana. Itu berbicara bijaksana Allah yang tidak terbatas dan sempurna. Manusia mempunyai kebijaksanaan. Ya, Plato itu orang yang bijaksana. Jokowi adalah orang yang bijaksana. Itu berarti apa? Bijaksana Jokowi atau bijaksana Plato itu adalah bijaksana yang terbatas. Tetapi lagi pula, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka bijaksana itu pun dipolusi, dirusak, didistorsi oleh dosa. Maka kelemahannya double. Pertama terbatas, kedua didistorsi oleh dosa. Ya, tapi saya tidak bicara mengenai dosa di sini ya. Saya bicara mengenai bagaimana yang tidak terbatas pada Allah itu berada secara terbatas pada manusia. Anda bicara Allah baik, itu berada pada manusia secara terbatas. Manusia baik, tapi pengertiannya itu tidak sama. Ketika Anda bicara Allah baik, kebaikan Allah sama dengan kebaikan manusia. Itu sesat. Kebaikan Allah adalah kebaikan Allah di dalam realm atau domainnya sebagai Allah. Kebaikan manusia adalah kebaikan manusia dalam realm atau domain sebagai manusia. Tidak sama. Ada jurang yang sangat fundamental dalam sekali yang tidak bisa diseberangi antara pencipta dan ciptaan. Ya, antara pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan. Pencipta tidak terbatas, ciptaan terbatas. Ya, saya tidak mau membahas mengenai apa arti gambar dan rupa Allah di dalam pengertian teologi reform di sini, karena itu akan butuh waktu waktu yang lama dan panjang nanti untuk menjelaskan. Tapi dalam video-video saya yang mengajarkan tentang doktrin manusia itu saya sudah bahas cukup komprehensif di sana ya. Apa yang disebut gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang luas, apa yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang sempit, yang dalam pengertian sempit itu sudah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi yang dalam pengertian luas tidak hilang, tapi dirusak total oleh dosa ya. Saudara silakan cari video saya ya. Tapi saya di sini hanya mau menyampaikan bahwa apa? Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti apa? Apa yang ada secara sempurna dan tidak terbatas pada Allah, berada secara terbatas pada manusia. Maka berdasarkan logika ini, nggak bisa kita menerapkan begitu saja apa yang ada pada Allah kepada manusia. Karena Allah berfirman. Dia berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Manusia pun karena dicipta menurut gambar rupa Allah. Ketika manusia berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Sampai kucing bertelur, tidak akan jadi itu. Itu bohong itu, tidak akan jadi itu. Tidak mungkin saudara. Karena kata-kata Allah, kata-kata
Allah yang penuh kuasa sebagai Allah. Sedangkan kata-kata manusia adalah kata-kata ciptaan yang terbatas, lagi pula sudah didistorsi oleh dosa. Kuasa dari mana? Mempunyai daya cipta apa? Ya, mempunyai kuasa apa? Mempunyai daya cipta apa? Kalau Allah berkata, misalnya dalam Kejadian 1 ayatnya yang ketiga, then God said, let there be light, and there was light. Ya, Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu Allah. Kata-kata Allah itu kuasanya sempurna. Kata-kata Allah, firman Allah itu mempunyai daya cipta yang sempurna. Apapun yang Allah katakan, itu pasti terjadi. Karena dia adalah Allah. Sedangkan manusia, ciptaan yang terbatas. Kata-katanya kata-kata yang terbatas. Bagaimana bisa dikatakan mempunyai daya cipta sama seperti Allah? Bisa mencipta dengan kata-katanya. Ini adalah sesuatu, ajaran yang sangat-sangat melawan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Lagi pula manusia berdosa. Ya. Itu dari aspek ini saja. Itu sangat-sangat tidak memungkinkan manusia itu akan mempunyai kuasa dalam kata-katanya sama seperti Allah. Bagaimana mungkin orang yang rusak dalam dosa mempunyai kuasa kata-katanya sama seperti Allah, ya? Nah, saudara, dengan demikian berarti apa? Allah itu firman-Nya sempurna, manusia kata-katanya terbatas dan tidak sempurna, juga lagi pula sudah kata-kata orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu yang berikut, yang tidak bisa kita abaikan, bahwa kalau kita berbicara firman Allah, Allah berfirman, Allah berkata-kata, itu tidak bisa lepas dari Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Kata-kata Allah, firman Allah, bukan sekedar kata-kata saja, seperti manusia berkata-kata. No, kata-kata Allah itu, firman Allah itu, tidak sekedar seperti manusia berkata-kata, tetapi kata-kata Allah itu berpusat pada pribadi Logos, pribadi kedua, Sang Anak. Itu sebabnya istilah Logos dalam bahasa Yunani, ya, yang kemudian diambil alih oleh Rasul Yohanes ketika menjelaskan tentang bagaimana Kristus eksis di dalam kekekalan, ya, terutama misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, istilah Logos di sana tidak hanya bicara kata-kata saja. Itu memang artinya kata-kata. Kata-kata, ya, tetapi itu juga artinya bijaksana. Itu juga artinya adalah satu kecerdasan. Ya, akal budi, tetapi bukan hanya sekadar itu. Yang jauh lebih penting lagi, ketika Rasul Yohanes mengambil itu dari filsafat Yunani, di dalam filsafat Yunani, Logos dipercaya adalah sebagai satu intelijensia, satu kecerdasan, satu hikmat atau bijaksana yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Dasar segala eksistensi yang ada di dalam dunia ini. Maka berdasarkan pengertian ini, ketika Rasul Yohanes mengambil istilah Logos dari filsafat Yunani itu, Yohanes di dalam tuntunan Roh Kudus, ya, memilih kata yang paling tepat, paling menggambarkan Yesus Kristus dalam kekekalan sebagai anak tunggal Allah. Ya, sangat menggambarkan. Kenapa? Karena memang Yesus Kristus ini adalah dasar keberadaan segala sesuatu. Mari kita membuka sekarang misalnya Yohanes 1 ayat yang ketiga, ya.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini Dia yang dimaksud di sini adalah Logos, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Logos, dan tanpa Logos tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ya, ya. Kalau dalam versi King James saya lebih cocok ya dari bahasa aslinya, bahasa Gerika atau bahasa Yunani. Ya, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Ya, all things were made through Him. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, artinya melalui Sang Firman tadi. Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui Sang Firman, Sang Logos. Ya, dengan demikian ketika Rasul Yohanes mengambil istilah Logos dari istilah filsafat Yunani, dan itu kemudian dipakai untuk merujuk eksistensi Sang Anak dalam kekekalan, maka sangat-sangat klop, sangat-sangat cocok. Yesus adalah Logos Allah. Maka ketika Anda bermikirkan Allah berfirman, Allah berkata-kata, kata-kata Allah mempunyai daya cipta, kata-kata Allah mempunyai daya kreasi, kata-kata Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak. Anda tidak bisa lepas itu dari pribadi Sang Logos. Anda tidak bisa lepas dari sana. Maka ini perbedaan fundamental dan kata-kata manusia. Kata-kata manusia, kata-kata begitu saja. Ya, kata-kata kita, kata-kata begitu saja. Kata-kata kita bukan satu hipostasis sendiri. Kata-kata kita bukan satu hipostasis logos manusia sendiri. Tapi kata-kata kita ya kata-kata yang menggambarkan ide kita. Ya. Kata-kata kita sebetulnya kan ide yang sudah diucapkan. Ya, ide yang sudah diucapkan. Sedangkan ide kita kata-kata yang belum diucapkan. Saudara. Maka saudara, ini perbedaan fundamental. Maka tidak sami mawon ketika Anda berkata Allah berkata-kata ada daya cipta. Manusia berkata-kata ada daya cipta. Rupamu. Kata-kata Allah itu bersumber dari Logos Allah, pribadi kedua Tritunggal. Kata-katamu bersumber dari mana? Dari ide, dari pemikiran, dari akalmu yang terbatas yang diciptakan, lagi pula sudah dipolusi oleh dosa. Maka mempunyai daya cipta apa? Yang sama dengan Allah. Mempunyai daya kreasi apa yang sama dengan Allah? No! Sama sekali berbeda. Ya. Sama sekali berbeda. That is fundamentally different. Ya, sama sekali berbeda. Ya, jadi saudara, fakta-fakta ini tidak bisa dilabrak begitu saja. Lalu kita enak saja berkata Allah berfirman langsung tercipta. Maka kita pun yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita berfirman, kita berkata-kata akan jadi. Sama dengan seperti Allah. Demikian juga kita. Ini adalah satu pemerkosaan terhadap ajaran Alkitab yang sejati, yang sehat. Saudara, maka saya sangat menentang word of faith ini. Ya. Ini yang menyebabkan orang kemudian mengagung-agungkan teologi kemakmuran. Klaim itu, imani itu, katakan, ucapkan, maka itu akan terjadi. Ya, bisa terjadi, setan yang menjadikan itu. Bisa terjadi, setan menjadikan itu. Karena dalam konteks tertentu, setan punya kuasa dan saat ini masih diizinkan oleh Tuhan untuk berkeliaran menipu, berkeliaran untuk menyesatkan orang, masih bisa. Jadi Anda klaim punya kuasa dalam kata-kata. Setan jadikan itu bisa. Bisa, tapi dia bukan maha hadir, bukan maha tahu, bukan maha kuasa. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu jadi, setan mau menjadikan pun, setan tidak akan bisa jadikan. Ya, saudara paham ya? Saya keras sekali di sini, saudara, karena ini sangat-sangat menyesatkan. Dan ini menipu begitu banyak orang Kristen. Banyak hal yang dilabrak begitu saja. Perbedaan fundamental antara pencipta dan ciptaan. Yang archetype dan archetype dilabrak begitu saja. Lalu kemudian kata-kata Allah itu tidak bisa dilepas dari Logos Allah, pribadi kedua Sang Tritunggal. Ya, sedangkan kata-kata manusia ada hipostasis Logos dalam kata-kata manusia. Saudara, maka tidak bisa disamakan begitu saja. Allah berkuasa dalam kata-katanya. Kita berkuasa dalam kata-kata kita. No, tidak. Beda, jauh beda. Ada perbedaan fundamental antara pencipta dan ciptaan. Terakhir sekali saya mau katakan. Ya, bahkan dalam ide kita,
yang kemudian lahir ke dalam kata-kata kita. Ide kita yang baik, ide-ide kita yang rasional, pemikiran kita yang sehat, yang logis, yang sistematis, yang baik secara moral. Itu semua juga bersumber dari Sang Logos ilahi itu tadi. Yesus Kristus, Sang Anak, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Maka saya berani berkata, Anda pergi ke rumah sakit yang bukan Kristen. Ya, Anda pergi ke sekolah yang bukan Kristen. Tapi Anda lihat keteraturan di sana. Lihat satu kewarasan di sana. Lihat sesuatu yang logis di sana. Satu hal yang sangat-sangat teratur baik, tertib, sistematis. Logos di sana itu. Walaupun mereka menghina Logos. Ya, walaupun mereka menghina Kristus. Mereka memaki-maki dia. Tapi mereka menggunakan kecerdasan Logos yang ada pada mereka dalam anugerah umum Tuhan. Yang berada dalam common grace of God. Untuk menata hidup mereka, menata rumah sakit mereka, menata sekolah mereka. Sementara pada saat yang sama mulut mereka menghina Kristus, menghina Sang Logos itu. Yang memberikan mereka ide brilian untuk mengatur hidup mereka. Menata hidup mereka, saudara. Nah, ini sesuatu ironi luar biasa dalam kehidupan manusia berdosa yang menolak Kristus. Mereka menggunakan logika daripada Logos, keteraturan daripada Logos, hikmat daripada Logos, bijaksana daripada Logos, untuk menghina Logos itu sendiri, untuk menolak dia. Ya, ini yang Cornelius Van Til katakan, seperti seorang anak kecil yang tidak berdaya di tangan papanya. Kalau papanya lepas, dia tidak bisa hidup. Dia tidak bisa minum susu, tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. Dia mati. Tapi papanya pegang dia, kasih dia minum susu, rawat dia baik-baik. Sementara anak itu menggigit tangan papanya. Demikianlah orang-orang berdosa. Mereka bergantung mutlak kepada Logos. Bergantung mutlak kepada Logos, Sang Anak, Yesus Kristus itu. Mereka gunakan hikmat Logos, bijaksana Logos, akal budi Logos, ketertiban Logos, keteraturan Logos untuk menata hidup mereka. Tetapi sementara pada saat yang sama, mereka melawan Logos itu, menghina dia, mengejek-ejek dia, memaki-maki dia. Ini ironi terbesar di dalam alam semesta ini. Ini ironi terbesar ya, yang ada di dalam alam semesta ini, saudara. Kasihan sekali manusia. Kasihan sekali. Jadi saudara, kalau engkau berhikmat, engkau mempunyai kata-kata yang bijaksana, engkau mempunyai kata-kata yang baik, kata-kata yang bermoral, yang berbobot, yang bermutu, jangan lupa, sumbernya adalah apa? Dari siapa? Dari Logos Allah. Ya, dari Logos Allah. Maka dengan demikian, kalau Bapa berfirman, itu tercipta. Kalau kamu berkata-kata, kalau itu kata-kata yang bersumber dari Logos, kata-kata yang bijaksana dan baik, tidak bisa itu sama seperti kata-kata yang keluar dari Bapa ketika Bapa berfirman. Jadi. Kamu tidak mesti jadi. Saudara, tetapi kata-kata yang baik itu akan mengajar orang, akan menumbuhkan iman orang, akan membimbing orang kepada kebenaran, kepada jalan Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan kata-kata yang baik, yang paling berbobot yang kita punya adalah prinsip-prinsip firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Pengajaran-pengajaran Alkitab yang indah, yang agung dan mulia yang keluar dari mulut kita. Itu yang mengarahkan orang, itu yang membimbing orang. Tetapi itu tidak sama dengan ketika aku berkata bahwa kata-kata itu akan memiliki daya cipta lalu tercipta. No. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Berbeda. Kamu bukan Bapa yang berfirman. Kamu bukan Bapa pribadi yang pertama yang berfirman. Berfirman melalui Sang Firman, Sang Anak, Sang Logos. Kamu hanyalah manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang sekarang menggunakan hikmat Sang Logos melalui Alkitab, melalui firman-Nya, mengajarkan firman. Itu tidak berarti bahwa kata-katamu bisa mencipta sesuatu. Kata-katamu bisa menjadikan sesuatu. Pasti ada. Ya. Sudah paham ya? Jadi ada perbedaan fundamental, saudara. Sudah saatnya kita membuang segala kotoran dari gereja.
segala ajaran sesat dari gereja, segala ajaran yang kacau dari gereja. Sudah saatnya kita tolak, saudara. Jangan terus-menerus mengikuti ajaran-ajaran yang salah semacam ini. Lalu kemudian Anda merasa dibius, ya, mereka merasa semacam sudah berada di satu tempat yang sungguh-sungguh di mana Anda seperti Allah begitu, ya. Itu adalah penyesatan yang sangat-sangat besar. Kamu bukan Allah. Kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kita bukan Allah. Kita adalah ciptaan. Allah adalah Allah, ciptaan adalah ciptaan. Ciptaan bukan Allah, Allah bukan ciptaan. Di dalam perbedaan fundamental ini, perbedaan antara archetype dan ektype, inilah yang teologi reform terus-menerus dengung-dengungkan, suarakan. Kamu bukan Allah. Allah adalah Allah, kamu hanyalah manusia yang diciptakan, yang terbatas, yang harus tunduk mutlak kepada Allah penciptamu, harus melayani dia dan memuliakan dia, dan harus sadar bahwa kamu adalah orang berdosa. Bersyukur Tuhan tebus kamu dari dosa-dosamu. Maka tugas kita setiap hari apa sih sebetulnya? Merenungkan keadaan kita yang sebetulnya ini tidak layak, yang berdosa, yang begitu hina, dan terus-menerus minta anugerah Tuhan tuntun kita. Sekaligus bersyukur atas keselamatan yang dia berikan. Bersyukur atas anugerah yang dia berikan. Bersyukur atas bagaimana Tuhan boleh membereskan dosa-dosa kita. Bahkan sekarang diberi firman Allah untuk menuntun kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan berikan firman-Nya. Tuhan juga berikan Roh Kudus-Nya dalam diri kita untuk menuntun kita. Maka tidak ada jalan lain, hanya ucapan syukur kepada Tuhan di dalam kerendahan, kehinaan kita, ketidakberdayaan kita. Terus menerus mengemis anugerah-Nya supaya dia memimpin kita dari hari ke hari. Jangan pernah menjadikan dirimu Allah, kamu bukan Allah. Ada satu kisah menarik, saudara, yang saya dengar sudah bertahun-tahun yang lalu, mengenai pelukis Michelangelo. Ini adalah pelukis yang sangat terkenal, ya, yang suka melukis di gereja-gereja, ya, di atas plafon-plafon atau di tembok-tembok gereja, ya. Suatu saat itu Michelangelo itu melukis manusia telanjang, telanjang bulat. Lalu kemudian datanglah seorang rohaniawan, bertanya kepadanya, "Hei Michelangelo, kenapa kamu menulis manusia telanjang?" Michelangelo mengatakan apa? "Because I want to see men as God see them, as God sees them." Ya, because I want to see men as God sees them. Karena saya ingin melihat manusia sama seperti Allah melihat mereka. Tapi rohaniawan itu dengan tanggap, ya, dengan sangat tanggap mengatakan kepada Michelangelo, "Michelangelo, you are not God. Kamu bukan Allah." Dan ini hardikan yang saya kira sangat pantas. Ya, saya tidak menghina seni, ya. Kalau seni betul-betul seni, saya menghargai. Tapi kalau motif di balik seni itu sesuatu yang ingin menyamakan diri dengan Allah, itu salah. Ya, itu salah sama sekali, ya. Because I want to see men as God sees them. Ini kurang ajar sekali dari perkataan ini. Hanya Tuhan yang bisa melihat manusia seperti Tuhan. Manusia tidak mungkin melihat manusia seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Maka biarlah itu realmnya Tuhan menjadi realmnya Tuhan. Domainnya Tuhan menjadi domainnya Tuhan. Dan kita puas dengan domain kita sebagai manusia. Jangan pernah menjadikan dirimu Tuhan. Jangan pernah menjadikan dirimu Allah. Kamu hanyalah manusia celaka yang butuh anugerah Tuhan. Manusia yang dicipta dan terbatas sekarang sudah dipolusi oleh dosa. Bersyukur Tuhan Yesus selamatkan kamu. Sadarlah keadaanmu itu. Mengucap syukurlah setiap saat. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, ini prinsip Kristen dan ini prinsip teologi reform yang terus-menerus didengung-dengungkan. Tidak ada orang boleh sombongkan diri. Tidak ada orang boleh banggakan diri. Tidak ada orang boleh tinggikan diri. Ya, pendeta sering sombong, ya.
Mentang-mentang karena dia sudah bisa angkat tangan begini untuk memberkati orang lain, dia anggap dirinya sudah hebat sekali, sudah sangat rohani sekali, sudah dekat sekali dengan Tuhan, atau bahkan sama dengan Tuhan. Tapi ini adalah satu kekurang ajaran yang luar biasa. Ya, satu sifat setanik yang luar biasa. Semua anugerah Tuhan. Jangan menjadikan dirimu sama dengan Allah. Kamu bukan Allah. Saya bicara sampai di sini, saudara. Semoga kita boleh disadarkan, boleh mendapat pencerahan daripada apa yang saya sampaikan malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.